Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hai Nur Hasana. Kali ini Haya akan membahas mengenai bagaimana cara membaca data baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, di sini Haya akan menjelaskan mengenai membaca data dalam bentuk tabel frekuensi, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah dan caranya bagaimana membaca data dalam bentuk tabel dan diagram, tekan dulu ya tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya untuk mengikuti updatean video lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke membaca data dalam bentuk yang pertama, tabel frekuensi. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu data hari lahir siswa kelas 5. Yang pertama, hari Senin ada 4 siswa. Yang kedua, hari Selasa ada 5 siswa, Rabu ada 6 siswa, Kamis ada 7 siswa, Jumat ada 9 siswa, Sabtu ada 4 siswa, dan Ahad ada 5 siswa. Ini tabel frekuensinya. Bagaimana cara membaca datanya? Disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Misal, pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah siswa yang paling sedikit dari data hari lahir siswa kelas 5 dari tabel frekuensi tersebut? Kita lihat jumlah siswa yang paling sedikit itu ada berapa? Ya, berarti jawabannya adalah 4 siswa. Begitu. Kemudian, jika pertanyaannya yaitu pada hari apakah jumlah siswa yang lahir terbanyak? Kita lihat jumlah siswa terbanyak itu lahir hari apa? Kita lihat di sini. Lihat mana yang paling terbesar? Ya, adalah 9. Berarti hari lahir siswa yang paling banyak adalah hari Jumat. Misal ada lagi pertanyaannya. Contoh, berapakah jumlah siswa berdasarkan data dari tabel frekuensi di atas atau tersebut? Nah, berarti kita lihat jumlahnya berapa. Kita jumlahkan semua jumlah siswanya, yaitu ada 40. Begitu ya, tinggal kita lihat datanya dari tabel frekuensinya disesuaikan. Sekarang kita bahas mengenai cara membaca data dalam bentuk kedua, yaitu diagram gambar. Ada contohnya di sini, yaitu data hari lahir siswa kelas 5. Yang pertama hari Senin, banyak siswanya, yaitu di sini ada 4 bintang, di mana 1 bintang itu mewakili 1 siswa. Selasa ada 5, Rabu ada 6, Kamis ada 7, Jumat ada 9, Sabtu ada 4, dan Ahad ada 5. Nah, bagaimana cara membaca datanya? Tinggal kita sesuaikan soalnya dengan kondisi data dari diagram gambar ini. Misalnya, pertanyaan yang pertama, pada hari apakah jumlah siswa yang terdapat sebanyak 7 orang?
kita sesuaikan di sini mana yang 7 orang banyak siswanya, yaitu pada hari Kamis. Jawabannya adalah hari Kamis. Pertanyaan yang kedua misalnya, berapakah banyak siswa yang lahir pada hari Selasa dan Rabu? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka kita jumlahkan jumlah siswa atau banyak siswa yang lahir pada hari Selasa dan Rabu. Selasa ada 5, Rabu ada 6. Kita jumlahkan 5 ditambah 6 adalah 11 siswa. Nah, begitu contohnya. Untuk pertanyaan yang lainnya kita sesuaikan dengan kondisi datanya. Kita lanjut ke membaca data dalam bentuk yang ketiga, yaitu diagram batang. Nah, di sini ada contoh soalnya, masih sama data mengenai hari lahir siswa kelas 5, di mana berikut adalah penyajiannya dalam bentuk diagram batang. Misalnya pertanyaannya, pada hari apakah jumlah siswa paling terbanyak? Nah, yang lahir berdasarkan data tersebut. Kita lihat jumlah siswa paling terbanyak itu lahir pada hari apa? Kita lihat ini diagram batangnya yang paling tinggi. Ya, ini di sini 9, yaitu ditunjukkan pada hari Jumat. Jawabannya adalah hari Jumat. Selanjutnya misalnya, ada berapakah jumlah siswa yang lahir hari Senin dan hari Ahad? Tinggal kita jumlahkan, hari Senin ada 4, hari Ahad ada 5. Kita jumlahkan 4 ditambah 5, ya ada 9 siswa. Selanjutnya kita akan membaca data dalam bentuk yang keempat, yaitu diagram garis. Nah, di sini datanya masih sama seperti yang sebelumnya mengenai data hari lahir siswa kelas 5. Yang ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, sama halnya seperti pada tabel frekuensi dan diagram gambar serta diagram batang. Kalau kita menyelesaikan membaca data dalam bentuk diagram maupun tabel, kita sesuaikan dengan kondisi diagram dan pertanyaannya. Misal pertanyaannya, pada hari apakah jumlah siswa yang lahir sebanyak 6 orang? Di sini kita lihat bahwa yang 6 orang itu lahir pada hari Rabu, maka jawabannya adalah hari Rabu. Nah, misal ada lagi pertanyaannya, pada hari apakah jumlah siswa yang lahir paling sedikit? Nah, kita lihat di sini jumlah siswa yang paling sedikit adalah lahir pada hari Senin dan Sabtu. Jawabannya adalah Senin dan Sabtu. Oke, sekarang kita masuk ke membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Datanya masih sama mengenai data hari lahir siswa kelas 5 sebanyak 40 orang. Ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, masing-masing hari Senin 36 derajat, Selasa 45 derajat, Rabu 54 derajat, Kamis 63 derajat, Jumat 81 derajat, Sabtu 36 derajat, dan Ahad 45 derajat. Nah, kalau pertanyaannya mengenai berapa derajatkah bagian hari lahir siswa pada hari Rabu, tinggal kita jawab 54 derajat. Tapi bagaimanakah jika pertanyaannya berapa banyak siswa
atau berapa banyak presentasi siswa di masing-masing hari ini. Nah, untuk diagram lingkaran, ini ada formulasinya bagaimana cara menghitung berapa banyak siswa dan berapa presentasi. Nah, kita lihat berikut ini ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai hubungan antara data dengan derajat. Ini kita bandingkan antara banyak data dengan jumlah derajat. Nah, misalnya kita punya data X, berarti kita mau menghitung banyaknya data X. Sama dengan, karena kita bandingkan dengan derajat, maka di sini kita bandingkan dengan sudut yang ada pada data X per sudut dalam satu lingkaran, sudut lingkaran dikali, ini kan banyak data, berarti kita kalikan dengan jumlah seluruh datanya. Jumlah seluruh data. Nah, berarti hubungan antara data dengan derajat bisa kita cari ketika mencari banyak data X sama dengan sudut data X dibagi sudut dalam satu lingkaran dikali jumlah seluruh data. Yang kedua yaitu hubungan antara persentase dengan derajat. Bagaimana hubungannya? Nah, kita bandingkan persentase dengan derajat, di mana kita akan menghitung persentase dari data X nanti akan sama dengan kita bandingkan dengan sudut data X per sudut dalam satu lingkaran dikali 100%. Ini adalah hubungan antara persentase dengan derajat. Kemudian yang ketiga, ini hubungan antara data dengan persentase, di mana hubungannya ketika kita mencari banyak data X, kita bandingkan dengan persentase, yaitu persentase data X per 100% dikali jumlah seluruh data. Nah, ini adalah formulasi dari hubungan antara data dengan derajat, persentase dengan derajat, dan data dengan persentase. Silahkan dipahami dan diingat ya. Nah, sekarang kita akan menghitung banyak siswa yang lahir hari Selasa. Berarti ini kita hubungkan antara data dengan derajat. Kita tulis dulu formulanya, yaitu banyak siswa yang lahir pada hari Selasa, kita singkat, sama dengan besar sudut pada hari Selasa per besar sudut dalam satu lingkaran dikali jumlah seluruh siswa. Nah, kita hitung, kita masukkan dulu sudut pada hari Selasa. Kita lihat di soalnya tadi adalah 45 derajat per jumlah sudut dalam satu lingkaran adalah 360
360 derajat dikali jumlah seluruh siswanya diketahui adalah 40 orang. Caranya sama seperti kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kita sederhanakan dahulu. Sama-sama kita bagi dengan 10. Kemudian mau mana yang akan kita sederhanakan? Boleh 45 dengan 36, boleh 4 dengan 36. Di sini saya akan menyederhanakan 4 dengan 36. Sama-sama kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, tulis dulu nih 45, kali 4 bagi 4 itu 1, 36 kita bagi 4 hasilnya 9. Nah, kemudian berapa? Ini kita hitung 45 dikali 1, 45 dibagi 9 hasilnya 5. Maka banyak siswa yang lahir pada hari Selasa adalah 5 orang. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita lihat lagi diagram lingkarannya. Di sini kita akan menghitung berapakah persentase hari lahir siswa pada hari Jumat. Kita akan menghitung persentasenya berapa. Di sini diketahui bahwa pada hari Jumat 81 derajat. Nah, nanti kita akan bandingkan antara persentase dengan derajat. Nah, sekarang kita akan hitung atau kita tulis dulu formulasinya persentase siswa yang lahir pada hari Jumat. Kita tulis berarti persentase yang lahir pada hari Jumat sama dengan kita bandingkan dengan sudut ya, dengan derajat. Sudut pada hari Jumat per sudut dalam satu lingkaran dikali 100%. Kita masukkan angkanya atau bilangannya. Sudut pada hari Jumat adalah 81 derajat per 360 derajat dikali 100%. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, kemudian mana yang akan kita sederhanakan? Di sini akan disederhanakan 81 dengan 36, sama-sama bisa dibagi 9. 81 dibagi 9 hasilnya 9. 36 dibagi 9 hasilnya 4 dikali 10%. Nah, ini kita hitung 9 dikali 10 hasilnya 90 per 4%. Ini kita hitung ya menggunakan pembagian bersusun. Ini pembagian bersusunnya 90 dibagi 4. Langkahnya yaitu 9 dulu dibagi 4. Hasilnya 2. Taruh di sini 2. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. Ini kita kurangkan. 9 dikurang 8, 1. Nolnya kita turunkan jadi 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurang 8, 2. Nah, ini ada sisanya 2. Kita tambahkan 0. Di atas ini hasilnya kita kasih koma. Jadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kita kalikan 5 kali 4, 20. 20 kita kurangkan dengan 20 hasilnya 0. Habis hasilnya berapa? Ini 22,5. Nah, jadi 90 dibagi 4 hasilnya 22,5%. Inilah persentase siswa yang lahir pada hari Jumat sebanyak 22,5%. Untuk memahami lagi mengenai membaca data,
Ini ada latihan soalnya ya, silakan dibaca dan dikerjakan dengan baik. Dan ini soal yang kedua. Selamat mengerjakan.